firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
Guys, lo nggak tahu betapa bahagianya gue bisa khotbah dari rumah, men, di Jakarta Garden City. Kalau lo perhatiin sosial media, lo dengar kabar-kabar, kan lo tahu adik gue Marcelo Tahitu kemarin baru nikah di Bali. Jadi gue, keluarga gue, The Great Nasution Tahitu family, man, kita pada pergi ke Bali untuk merayakan pernikahan mereka. Pastor Mario, lo enjoy nggak kemarin di Bali? Well, 50-50 guys. Jadi gimana? Awalnya the best. Gue udah jarang banget ketemu sama keluarga. Jadi begitu ketemu keluarga, bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, bisa enjoy. It was such a blessing, man. Apalagi, again, we were there nggak cuma liburan kan, tapi akhirnya adik gue married juga, man. So it was just a joyful time. The first half was amazing. Nah, 50% berikutnya itu, saudara-saudara. Barangkali, the scariest ya, yang paling menakutkan semenjak pandemi ini mulai. Serius. Kenapa? Karena pendetanya adik gue, men, dia khotbah nggak pakai masker, dia makan dan juga nyanyi minum di acara resepsi nggak pakai masker, nggak bilang-bilang, ternyata istrinya nggak datang karena COVID, dan hari berikutnya dia COVID juga positif. Dan yang lebih eng guys, dia nggak bilang-bilang. Serius. Nomor satu, dia bilang dong sama gue kalau misalnya gue bawa anak kecil, ya kan? Dia bilang dong kalau ada bapak gue gitu yang udah tua, kalau misalnya dia lagi sakit, dia nggak mau pakai masker, gue suruh satu keluarga pakai masker, selesai kan? Nah, come on, man. Terus yang nomor dua, masa begitu dia tahu hari berikutnya dia positif, gue mesti dengar dari saudaranya yang di Jakarta, man, kalau dia tuh positif. Dia nggak bilang gue, dia nggak bilang adik gue, dia nggak bilang istri barunya adik gue, keluarganya besan bokap gue juga. Nggak bilang apa-apa. Itu kan kurang ajar, itu reckless, nggak bertanggung jawab, itu bisa nyusahin banyak orang, men. Dan itu bikin gue bilang kayak, ini orang bisa jadi pendeta ya. Gue nggak ngerti kalau ini orang bisa jadi pendeta. Jadi hari ini gue mau bicara di gereja online ini. Hal-hal yang mesti lo perhatikan untuk meyakinkan, untuk supaya lo tuh bisa nyaman di hati lo bahwa lo mengikuti gembala yang benar, kalau lo mengikuti pendeta yang benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah wanti-wanti bahwa bahkan ada nabi-nabi palsu yang belaga kayak domba tapi kelakuannya kayak serigala. Karena mereka cuma serigala berbulu domba. Berarti pakai sweater dia, sweater wool. Nah, you know what? Nah, I'm so upset, man. Ini gue bercanda kenapa? Karena gue takut kalau misalnya gue bener-bener gue bisa marah-marah doang di depan kamera. Guys, seriously, it's so frustrating. Kenapa? Karena gue percaya gitu loh, bahwa banyak pendeta baik di luar sana, banyak gereja bagus di luar sana, ya. Tapi banyak juga yang take advantage, yang makan domba-dombanya, karena dia serigala. Di dalam intinya tuh dia serigala, dia bukan domba, dia bukan gembala, dia serigala. Jadi ya udah pastilah dia akan makan itu domba-domba. Guys, Tuhan Yesus bilang, jadi lo mesti lihat apa? Lo lihat buahnya. Kalau buahnya busuk, berarti ini orang busuk juga. Jangan sampai lo tertipu oleh pendeta-pendeta tersebut. Jangan sampai lo terjebak di dalam gereja tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Karena Tuhan Yesus cuma bilang, cek kelakuannya, cek buahnya. Tapi Rasul Paulus, lewat surat yang terakhir dia tulis dari penjara sebelum dia mati kepada anak rohaninya di Efesus, si Timotius, dia akan jelaskan, dia wanti-wanti Timotius, watch out for these people, hati-hati dengan orang-orang seperti ini, karena mereka akan mencoba menghancurkan gereja yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Jadi mari kita belajar firman Tuhan, dan kita pastikan bahwa kita selalu mengikuti cuma Tuhan Yesus dan gerejanya yang kudus, dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang takut akan Dia. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
It's been hard these days ya. Emang sukar Tuhan Yesus, thank you. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Coba, semua di sini pasti tahu kan? Apa sih the great commandment? Ya kan? Apakah perintah Tuhan yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap pemikiranmu. It's love God. Dan setelah itu apa? Love others. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau lo ketemu pendeta kayak gini, they don't love God. Mereka nggak mengasihi Tuhan, mereka mengasihi yang sama, mereka mengasihi dirinya sendiri. Karena pada akhirnya mereka adalah hamba uang. Jadi maksudnya apa? Fokusnya mereka bukan untuk melayani, bukan untuk mengurus jemaat Tuhan, tapi untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan network, untuk mendapatkan uang. Jadi sekali lagi, kalau lo lihat seorang pendeta, lo ketemu, lo berjumpa dengan orang yang ngaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, ini lo mesti cek. Apakah tentang Tuhan dan gerejanya, atau tentang dirinya sendiri? Is it about Jesus? Is it about Jesus Church? Or is it about them? Orang-orang palsu itu, it's always about themselves. Selalu ujung-ujungnya kepentingan mereka. Selalu ujung-ujungnya duit. Ayo kita selesaikan ayat yang kedua. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. I don't like this translation. Jadi maksudnya apa? Tidak memperdulikan hal-hal yang sakral, hal-hal yang kudus, these things that are sacred. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dia tuh maunya sendiri. Kenapa? Karena mereka tuh udah gak takut Tuhan. Ya, gue tiap ketemu pendeta-pendeta kayak gini, gue tiap ketemu orang Kristen kayak gini, gue bilang gitu sama istri, sama teman gitu, gue bilang, kayaknya nih orang nih udah gak takut Tuhan lagi, men. Iya, gak takut Tuhan. Semuanya maunya dia aja. Iya, datang kita ke pernikahan atau kita pergi ke orang meninggal, dengar dia khotbah, dengar dia melayani firman Tuhan, ini apa sih? Apa yang dia omongin? It's always about them. Dan udah gak ada lagi yang sakral, udah gak ada lagi yang kudus gitu loh. Kayak hadirat Tuhan tuh udah gak dihormati lagi. Kayak dia tuh udah gak takut Tuhan lagi. Dan lo gak usah bingung kalau misalnya hari ini dia khotbah begini, tapi begitu situasinya berubah, dia khotbah yang berikutnya yang beda lagi. Contoh. Banyak gue lihat orang tuh kalau misalnya sama orang yang gak punya ya, sama jemaat-jemaat yang apa namanya, istilahnya bukan donor penting di gereja, bukan orang penting, bukan orang kaya, bukan keluarga orang penting orang kaya. Tegas, sesuai firman Tuhan. Apa? Cerai nggak boleh. Ya kan? Apa? Selingkuh, bertobat, ya kan? Apa ini itu? Nggak boleh seperti itu. Nggak bisa. Lo lakukan firman Tuhan. Tapi begitu orang kaya, begitu orang penting, it's okay. Ayo kita doa sama-sama. Ya nggak apa-apa. Gini. Pagi lo datang sama istri, nanti lo sama selingkuhan datang yang sore. Gue berkatin dua-duanya, kita perjamuan kudus. Gila kan lo? Ini bagaimana, ini cuma contoh ya. Gue nggak pernah lihat yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo lihat yang kayak gitu, lo kabur. Run! Ya kan? Men, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya, nabi-nabi palsu itu, mereka tidak takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Semuanya kesombongannya mereka dan segala sesuatunya. Everything is about them. Jadi apa yang firman Tuhan bilang, apa yang gereja ajarkan, mereka udah nggak peduli lagi. Kenapa? Karena mereka udah tidak takut Tuhan. Ayo kita lanjut. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menggang diri, garang, tidak suka yang baik. Mario kenapa nggak suka yang baik ya mereka? Ya iyalah, karena kalau mereka ketemu dengan yang baik, mereka langsung kelihatan tidak baik, ya kan? Sekarang lo taunya gimana sih? Kalau misalnya yang ini Louis Vuitton asli, yang ini Louis Vuitton palsu, lo taruh dua-duanya dan lo panggil nih mana nih yang benar? Lebih gampang gimana kalau misalnya bisa lihat ini yang asli, oh iya, kalau ini beda berarti palsu. Sama pendeta juga kayak gitu. Mereka takut akan kebenaran pendeta-pendeta yang jahat. Kenapa? Kalau mereka ketemu pendeta yang baik, takut.
ketahuan, kebuka kalau dia itu adalah yang palsu. Makanya mereka takut dan tidak suka akan kebenaran, ya kan? Tidak suka dengan yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ya kan? Berlagak tahu, paling so tahu men. Itu biasanya makanya mereka dengan bangganya bilang mereka lah rasul lah, mereka nabi lah. Iya, gue tahu kita semua rasul, kita semua nabi. Nggak usah pakai ditulis pastor nabi, bla bla bla, PhD, pan sih lo. Ya, nggak pernah mau denger orang, selalu so tahu, ya kan? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Allah, orang-orang kayak gini. Iya, makanya mereka cuma kepentingan dan kemauan, bukan firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi gini, mereka mau kelihatan kalau mereka itu sudah berubah, diubahkan oleh firman Tuhan. Kelihatannya sudah menjadi seperti Kristus di luarnya. Tapi kan kita tahu di sini bahwa yang namanya proses sanctification, pentahiran itu sesuatu yang sulit, mesti banyak yang dilepaskan, banyak yang dikorbankan, ya kan? Banyak yang mesti dilepas. Nah, orang-orang ini mereka cuma mau kelihatan kalau mereka sudah berubah, tapi proses perubahan itu mereka nggak mau. Kuasa untuk mengubah, kuasa Roh Kudus yang mau untuk mengubah kita dari orang yang jahat, dari orang yang sombong, dari orang yang tidak takut Tuhan, untuk menjadi orang yang mendekatkan dirinya untuk mendengar suara Tuhan, menjadi sama seperti Yesus. It's painful, man. Itu lama, capek, dan sering menyakitkan prosesnya. Hasilnya dahsyat, hasilnya puji Tuhan, hasilnya haleluya. Prosesnya aduh tuh, amit-amit men. Nggak lagi, makanya jangan jatuh lagi. Udah sekali bertobat, udah di situ aja bertobat, di situ berserah sama Tuhan. Tapi mereka sekalipun mereka nggak bertobat, karena mereka maunya apa? Cuma kelihatan sebagai orang yang sudah berubah, tapi dalam-dalamnya semuanya masih manusia yang lama. Kenapa? Karena kuasa yang mengubah, kuasa yang mentransform itu nggak pernah ada di dalam hidup kita. Guys, ini ciri-cirinya ya. Selalu mengasihi dirinya sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan, nggak takut akan Tuhan, dan yang paling terakhir, dia itu tidak mau berubah. Sekali lagi ya, it's always about them. They have hubris, udah gak takut lagi sama Tuhan. Dan yang paling penting, tidak mau diubahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi maksudnya apa? Begitu ditegur sama pendeta lain, begitu ditegur sama orang yang lebih lama melayani Tuhan, begitu ditegur oleh gereja, majelis gereja sendiri, dia pikir dia lebih tahu, dia tetap tidak mau berubah. Guys, lo tau gak sih kenapa gue khotbah kayak gini? Karena terlalu banyak kita terjebak di dalam hubungan seperti itu. Punya hubungan dengan seorang yang ambil posisi sebagai our spiritual mentor, ya kan? Spiritual leader, tapi kelakuannya masih sama serigala, bukan gembala. Jadi hari ini yang Pastor Mario mau share adalah bahwa who you follow matters. Yang lo patuhi, yang lo angkat sebagai guide lo, yang lo angkat sebagai pemimpin lo, itu matters a lot. Di dalam sekolah, di dalam bisnis, apalagi di dalam melayani dan mengikuti Kristus. Siapa yang kita ikuti, siapa yang kita dengarkan, siapa yang kita taat, itu sangat-sangat mempengaruhi keadaan dan juga kedewasaan rohani kita masing-masing. Makanya in Jesus name gue bersyukur untuk Pastor Dave, sebelumnya di Amerika Pastor Jim, all my teachers, all my mentors, Om Yohan, all my friends, all my seniors in ministry, almarhum Andi Panggabean, all these names. Kalau misalnya lo pernah ketemu orang-orang ini, lo bisa lihat walaupun mereka nggak sempurna, tapi mereka tuh mau melayani Tuhan, ada takut Tuhan di situ. It's about Jesus, it's not about them.
Dan orang-orang ini ada yang punya duit, ada yang nggak punya duit, ada yang gereja yang besar, ada yang gereja yang kecil. It's not about whether you have money or not. Ini bukan masalah gereja lo kecil atau gereja lo besar, gereja lo ada bandnya, gereja lo masih cuma pakai organ. Itu mah kosmetik, guys. Itu semua cuma luarnya. Yang Tuhan lihat tuh apa? Tuhan lihat dalamnya, dan kita cuma bisa lihat dalamnya kalau kita lihat buah-buahnya, tindakannya, perkataannya, ya tingkah lakunya. Ya sekali lagi, who you follow matters. Siapapun itu yang lo pilih sebagai mentor lo, yang lo pilih sebagai gembala lo, itu akan menentukan, kedewasaan lo, pertumbuhan lo di dalam Kristus. Jadi pilih baik-baik. Tapi yang hari ini, yang lo mesti lakukan adalah begini. Lo mesti selamatkan orang-orang di sekeliling lo dari serigala-serigala berbulu domba. Lo mesti selamatkan, bawa kabur, bawa lari, ya. Kalau perlu lo culik malam-malam, nggak habis kiring. Tapi jangan sampai lo punya orang yang kasih itu terlibat kayak G30 SPKI, tapi terlibat di gereja-gereja yang udah nggak takut Tuhan lagi, yang udah cuma maunya duit mulu, yang cuma maunya ketenaran mulu, yang cuma maunya untuk kemegahan dirinya sendiri. Udah, jangan deh gereja kayak gitu, pendeta kayak gitu. Udah, lo tinggalin aja. Kalau pendetanya tuh nggak berubah dari dulu, begitu-begitu aja. Pastor Mario, lo juga dari dulu gitu-gitu aja, ketawanya masih kayak gitu, bercandanya masih kayak gitu. You should see. Lo mesti lihat orang-orang yang benar kenal gue. Jangan cuma lo denger dari orang-orang sekeliling gue, atau lo cuma bandingin luarnya aja. Berat, men. Nih, di dalam nih. Lo pikir gue bisa khotbah kayak gini kalau misalnya belum ada perubahan di dalam sini? Nggak bisa. Gue tuh cuma khotbah apa yang Tuhan udah bikin dalam kehidupan gue. Dan yang gue tahu adalah di dalam kehidupan gue betul-betul berubah, gue betul-betul tumbuh. Waktu gue ditaruh di dalam situasi di mana ada orang-orang yang membimbing gue, orang-orang yang betul-betul nabi, yang betul-betul rasul, yang betul-betul hamba Tuhan, yang betul-betul evangelis. Itu di situ gue tumbuh. Dan sekali lagi, pernah nggak kecewa sama orang-orang tersebut? Ya iyalah, manusia, masa kita nggak pernah buat salah? Masa kita nggak pernah mengecewakan mereka nggak mengecewakan kita? It's not about whether they perfect or not. Bukan masalah kesempurnaan, tapi ketaatan. Tapi tentang Yesus, bukan tentang kehebatan kita. Ya sekali lagi guys, maaf aja nih, jangan sampai kamu dimakan sama serigala. Sekali lagi, jangan sampai dimamam serigala. Jangan sampai orang-orang yang kamu kasihi dimakan serigala berbulu domba. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa semua yang ada di sini, mereka mengikuti Yesus, dan mereka mengikuti hamba-hamba Tuhan yang juga mengikuti Yesus, yang takut akan Yesus, yang mau berubah, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada mereka mengasihi dirinya sendiri. Semua anak-anak Tuhan butuh dan layak untuk menerima gereja yang baik dan gembala yang baik. Karena itu Tuhan, kuduskan kami semua supaya kami bisa melayani lebih hebat lagi dan menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Mu di dunia ini. Biar kami jadi pemimpin yang baik, pendeta yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik, kemanapun kami pergi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Thank you so much for listening, you guys. Peace.